ini sebagai CGP dan juga sebagai kepala sekolah tetap berjalan dengan lancar dan baik. Insya Allah seperti yang sudah saya tulis pada tugas-tugas saya itu memang ada kesinambungan, Bu. Ini saya untuk sekolah saya sendiri, saya ingin teman-teman dulu bisa mengajar ibaratnya dengan pola perbaikan yang berpihak kepada murid dengan model berdiferensiasi, Bu, ya, dalam pembelajaran. Jadi dalam proses ini mereka belajar, mengenal dan coba untuk mengimplementasikannya secara perlahan. Karena memang saat ini kami baru mulai mengenal dan kami coba untuk terus belajar. Bagaimana penerapannya itu, Bunda? Iya, baik. Secara ke depan itu target saya, Bunda, salah satunya untuk rencana ke depannya. Ya, bagus sekali, Bunda, mengenai lingkungan sekolah dan rencana untuk kegiatan selanjutnya. Oke, Bunda, kita masuk ke rencana kegiatan kedua, yaitu kita akan merefleksi perubahan yang Ibu alami setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, apa saja yang Ibu sudah dapatkan dari ketiga modul tersebut? Untuk modul pertama saya sudah bisa memahami, ya, artinya bagaimana sih pendidikan pemahaman tentang pendidikan dengan dasar dari KHD, ya, dari filosofi KHD, yang kita coba dan saya baru mengerti ternyata begini di modul 1.2 bagaimana peran guru sebagai petani, bagaimana anak-anak diposisikan, bagaimana kodrat alam, kodrat zaman. Nah, itu baru saya pahami betul-betul ini, Bunda, di modul ini. Kemudian lagi untuk di modul 1.2 ini kita kan diajari, ya, Bunda, ya, bagaimana kita memahami, itu, Bunda, lupa saya. Nilai dan peran guru penggerak, nilai apa yang kita bisa terapkan, terus perannya bagaimana kita mengimplementasikan nilai itu, terutama untuk dimulai dari diri kita sendiri, terus lingkungan kita, dan bagaimana kita berbagi, bergerak dan menggerakkan yang menjadi tantangan. Nah, kemudian di modul 1.3 ini saya betul-betul ibaratnya baru semakin tertantang. Nah, ternyata di sini banyak sekali budaya positif yang saya pelajari, Bunda. Bagaimana segitiga restitusi itu ternyata penerapannya begini. Karena selama ini dalam kasus-kasus yang kita lakukan tidak secantik ini, Bunda. Kemudian bagaimana juga kita membuat visi misi dengan melalui proses bagja tadi, ya, Bunda, ya. Nah, kemudian banyak lagi ilmu-ilmu yang saya dapat setelah saya melakukan kolaborasi diskusi dengan teman-teman. Disinilah wawasan saya semakin luas, Bunda. Ternyata luar biasa. Yang saat ini ilmu yang saya pelajari, dan ini ternyata baru begini aja sudah luar biasa. Apalagi seandainya nanti saya bisa lanjut dengan ilmu yang lebih banyak lagi. Luar biasa, ya, Bunda. Itu 1.3 ini tadi kan modul ya, Bunda. Visi misi. Kalau modul 3 kan masih kepada visi misi. Kalau modul 1.4 kan budaya positif. Budaya positif. Kalau 1.4, kalau 1.3 tadi visi dan prakata perubahan. Oke, Bunda, bagus sekali, luar biasa, ya. Kita lanjutkan, Bunda. Nah, apa yang Ibu sudah pelajari dan maknai dalam modul-modul tersebut, kira-kira kalau sebagai seorang guru implementasi di kelas, tapi dalam hal ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengimplementasikan kepada rekan-rekan sejawat? Memang ini menjadi tantangan juga, ya, Bunda, ya. Artinya bagaimana saya mengkondisikan kita itu dalam satu fokus pemikiran yang sama. Nah, mengolah dalam pemikiran sama ini dari artinya bagaimana saya berusaha mentransfer ilmu saya, tetapi jangan wujud tidak menekan, karena ini kan perubahan yang bisa saya lakukan. Jadi untuk menstimuluskan transfer ilmu ini, saya sering melakukan kegiatan mungkin diskusi dengan teman-teman. Kemudian kita membuat satu kelompok yang namanya untuk
memfasilitasi suatu kasus atau ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, praktisi itu Iya, komunitas praktisi dalam bentuk kecil sehingga ada apa-apa kita bisa berkolaborasi di sana. Jadi harapan saya ini ilmu yang saya dapat itu juga tersampaikan ke teman-teman, walaupun bagaimanapun caranya, karena memang teman-teman saya ini kan dengan umur yang bertingkat ya. Ada yang sudah sangat tua, ada yang masih muda sekali. Nah, tentu penyesuaian ini saya memasukkan apa yang saya bisa itu secara sesuai dengan karakter teman, sesuai dengan kondisi di mana teman-teman itu bisa menyempatkan waktu, kemudian kita bisa bekerja sama mewujudkannya. Nah, itu yang mungkin saya lakukan sendiri. Bagus sekali Bunda ya. Terus dari apa yang Bunda sudah laksanakan ini, apa perubahan atau umpan balik yang kelihatan dari perilaku dan nyata dari teman-teman ini? Dari banyak kegiatan yang memang kita coba terapkan dalam aksi nyata kita, terutama dari modul 1, 2 sampai titik 3 ini Bunda ya. Terutama kita memperbaiki dulu bagaimana image teman-teman saya itu untuk proses perbaikan pengajar yang berpihak kepada muridnya. Nah, itu dulu saya coba setelah mereka paham bagaimana sih pola pemikiran pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian nanti baru saya bergeser bergerak kepada kegiatan yang mana pengajaran yang berdiferensiasi itu bagaimana wujudnya. Nah, itu yang saya lakukan untuk sementara ini juga. Kemudian saya lihat yang saya lakukan ini melalui diskusi, rapat, ataupun KKG yang saya lakukan kepada teman-teman, dan alhamdulillah dalam bentuk kegiatan ini sudah mulai berjalan dan Ibu bisa lihat sedikit bahwa mereka sudah dengan secara langsung sudah mulai terbuka. Apa kekurangan yang saya sampaikan, mereka bisa melatih diri dengan belajar sendiri melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang memang banyak terus-terusan di mana-mana, dan juga saya kalau ada linknya saya bagikan. Nah, itu yang saya lihat sekarang. Nah, untuk perubahan pengajaran juga kelihatan Bunda. Sama-sama kita memperdayakan siswa sesuai dengan apa. Kalau kita itu dalam modul 1.1 kan, bentuknya gimana? Nah, itu sudah bisa kita lihat dari karakter siswa kita yang sudah mulai terbentuk, penggalian potensi, tidak memaksakan anak harus A, B, itu sudah mulai terarah Bunda. Betul. Warna merah Ada perubahan bagus. Ada perubahan juga. Artinya dari cara mengajar, sikap, ya terutama sikap tadi dia memperlakukan murid gitu. Memerdekakan murid sesuai dengan kodratnya dan disesuaikan dengan kodratnya. Adanya perubahan di situ. Luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah menjabarkan semua itu, modul 1.1, 1.2, 1.3, fokus ke 1.3 sampai dari 1.1 sampai 1.3, perasaan Ibu bagaimana? Saya terus terang Bunda, rasanya luar biasa. Luar biasa. Setidaknya walaupun tidak 100% bisa terserang, tapi saya merasa ada bagian dari diri saya bentuk yang berubah dan bergerak menggerakkan walaupun persentasenya belum maksimal, tidak sudah terlihat Bunda. Itu saya sangat bahagia Bunda. Ibu, dari apa yang sudah sangat baik yang Ibu sudah lakukan dan Ibu sampaikan tadi, dan memang saya sudah lihat aksinya, kemudian respon dari teman-teman, luar biasa sangat baik. Kira-kira masih ada Pak yang masih Ibu bisa perbaiki, misalnya ada yang perlu diperbaiki yang sudah baik, misalnya apa bisa disampaikan kembali Bu yang sudah bagus dari program itu, dan apa yang belum, yang perlu diperbaiki untuk berkaitan dengan visi dan program tadi semuanya dari modul 1.1 sampai 3 ini. Semuanya memang dalam proses semua ya. Sudah proses. Dalam semuanya sudah mulai proses juga. Dan memang saya akan lebih ibaratnya lebih gentol lagi, mengingatkan, mengajak dan mendorong. Dan saya juga berusaha menjadi contoh. Bu mengayomi teman saya, katakan kerja saya, bagaimana saya merangkul mereka untuk dalam satu pemikiran. Ayo bergerak. Ayo, itu yang sekarang apapun bentuknya dari modul 1, 2, 3 itu saya ingin berada di tengah-tengah
mereka, merangkum mereka, ayo. Seperti itu, Bun. Ayo kita bergerak. Kapan lagi, siapa lagi kalau bukan kita ya. Iya. Oke. Luar biasa ya Bun, pemahaman sudah sampai sejauh itu, luar biasa. Kita lanjut ke poin ketiga Bunda, yaitu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Sebagaimana di Lokakarya 1 kemarin sudah kita bahas mengenai komunitas praktisi Bunda ya. Nah, dalam komunitas praktisi yang Ibu sudah buat di LK pada Lokakarya 1 itu, Ibu memiliki peranan dan pengaruh seperti apa kemarin di komunitas? Di komunitas praktisi untuk sementara yang saya fokuskan kan ada beberapa Iya. Bun. Saya ambil satu saja untuk di KKI sekolah. Iya. Nah, untuk di KKI sekolah ini saya berperan sebagai Bun, motivator sekaligus pematerinya, Iya, sebagai narasumbernya. Nah, itu dalam kegiatan ini banyak hal yang nanti akan kami mulai lagi, dan memang sudah kami mulai Bun. Iya. Artinya nanti akan seperti Bunda dengar tadi, kita akan berlanjut insya Allah nanti dengan kesepakatan bersama 2 minggu setiap hari Sabtu kita akan mengadakan KKG sekolah. Terima kasih ya Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Mohon maaf saya duduk saja kayaknya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Kalau berdiri terlalu melihat, kan kalau gini kan seimbang gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada saat ini, dan sekaligus istimewa karena kepala sekolah ini adalah sekaligus CGP-nya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu karena sudah memberikan dukungan penuh kepada CGP saya ya, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah sendiri, di mana Bapak Ibu sudah memberi dukungan dengan hadir pada saat ini. Di mana kegiatan kita pada saat ini adalah bentuk diskusi. Ini poin keempat sebenarnya, tetapi didulukan. Ini poin keempat. Jadi 3 poin nanti itu saya laksanakan dengan CGP sendiri berdua, diskusi, kemudian ini adalah poin keempat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Salam dan selawat kita haturkan ke junjungan kita dari Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga akhir zaman ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu. Saya berterima kasih sudah bertemu dengan Bapak Ibu, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat ya, seperti itu. Dan saya juga sekaligus memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah disampaikan oleh CGP-nya. Saya Gesra Bongga. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Lokulu yang tepatnya di Desa Jongkang ya. Jadi di Lokulu tapi di seberang gitu. Jadi saya dari Tenggarong itu nyebrang masuk ke bawah jembatan baru ke Jongkang, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya orang di mana sih SMP 6 itu, jadi bingung dikira di Lokulu, tapi sebenarnya di Jongkang, di desa seberangnya, seperti itu Bapak Ibu. Orang seperti itu Bapak Ibu ya. Dan saya adalah salah seorang guru penggerak dari angkatan 2 nasional dan angkatan pertama di Kukar sebenarnya, tapi itu angkatan 2. Dan di Kukar ini ada angkatan 2 yang sudah berjalan itu 9 bulan dulu, termasuk saya alumninya dari sana. Kemudian angkatan 5 baru Kukar lagi, itu sudah lulusan dan sudah dapat sertifikat. Kemudian angkatan 7 yang alhamdulillah minggu kemarin itu pameran hasil belajar selama kurang lebih 8 bulan. Itu kemarin Lokakarya akhir, jadi selesai. Mereka tinggal menunggu pengumuman kalau lulus atau belum, seperti itu. Jadi dan sekarang ini sedang berlangsung guru penggerak angkatan 8 yang kita laksanakan di PI kedua hari. Dalam kegiatan ini insya Allah
apa yang ingin kita terapkan. Ini adalah salah satu dari proses saya dalam kegiatan pembelajaran di modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan. Hal ini memang sudah saya lakukan di LMS, kemudian kita juga sudah kompres bersama teman-teman bagaimana sih membuat suatu misi dan prakarsa perubahan di sekolah itu. Dan ini merupakan implementasi kegiatan yang sudah saya pelajari. Saya ajak Bapak Ibu bersama-sama bagaimana menyatukan pendapat membentuk suatu misi dari prakarsa perubahan yang intinya adalah kita berpihak kepada murid. Hari ini insya Allah Senin pada tanggal 10 Juli 2003 atas dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu semua untuk lebih bersemangat melanjutkan langkah saya ini. Ya, kalau kepala sekolahnya bisa, teman-teman yang lain juga bisa. Ini adalah tantangan luar biasa. Saya tidak mencari kedudukan seperti yang Ibu katakan. Kepala sekolah itu adalah hadiah setelah kita mengikuti perjalanan. Tidak itu yang saya pilih. Saya bisa memilih pengajar praktik, tapi bukan itu tujuan saya. Saya ingin belajar. Apa sih yang saya lihat di media sosial itu tentang postingan teman-teman tentang guru penggerak, pasti kegiatannya, tugasnya bagaimana, dan itu menarik hati saya. Kok begini, saya ingin tahu. Nyemplung saya ke sini. Alhamdulillah proses ini membuat saya dulu. Nah, dalam kegiatan ini memang sangat panjang. Salah satu daripada kegiatan ini adalah pembimbingan individu, yang mana saya terjun langsung bersama guru-guru dan siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam kegiatan ini yang kita lakukan adalah mengenalkan visi dan prakarsa perubahan. Bagaimana ini? Setelah saya belajar dan belajar lagi, ternyata begini prosesnya. Ternyata banyak sebenarnya yang harus kita ungkapkan. Banyak ini tujuan yang kita capai, baru kita buat kesepakatan, baru kita tuangkan. Nah, setelah kita mengetahui ternyata visi adalah sesuatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan. Masa depan siapa? Murid-murid kita. Kita dituntut untuk menciptakan murid-murid kita yang hebat, yang merdeka belajar ya. Nah, inilah yang perlu kita wujudkan. Kemudian ada tadi kata prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Mewujudkan kelas nyaman, salah satu indikasinya. Menyenangkan untuk belajar. Oh, jadi prakarsa yang kita wujudkan ini dari visi ini harus saling terkaitan. Visi tidak harus mentok itu saja. Artinya kalau memang sudah tercapai dalam jangka waktu atau kurun waktu 1 atau 2 tahun sesuai dengan jangka apa yang kita sudah tetapkan, kalau sudah tercapai mungkin kita akan lanjut ke misi berikutnya. Jadi sebenarnya berkesinambungan. Boleh kita melakukan prakarsa perubahan? Boleh. Kalau memang dianggap itu lebih baik. Wajar dan pasti kita melakukan perubahan. Nah, inilah makanya setiap tahun insya Allah nanti untuk kedepannya kita akan langsung membuat merevisi prakarsa perubahan apa yang perlu kita lihat setelah misi ini terbentuk. Perlu ditambah? Ada perubahan atau lanjutkan? Nah, inilah salah satu kegiatan yang kita sama-sama belajar hari ini. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu, saya akan bawa Bapak Ibu berdiskusi tentang misi. Kita sama-sama buat, ya. Kita sama-sama buat. Mungkin nanti kita sesuaikan dengan misi-visi sekolah kita. Tidak ada kemungkinan kalau mau kita rubah. Jadi kita sambil belajar. Tapi bukan kalau memang belum siap untuk kita berubah, setidaknya kita hari ini belajar. Oh, ternyata membuat visi itu begini prosesnya. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan yang namanya sebelum membuat visi itu. Kita di kegiatan calon guru penggerak itu dikenalkan dengan tanpa bagja, tapi ini tidak saya tampilkan. Jadi saya hanya memproses, membawa Bapak Ibu bagaimana sih langkah awalnya sehingga terbentuknya visi itu. Jadi memang kalau kami di calon guru penggerak itu ada tanpa bagja menguraikan Bapak Ibu guru. Ada beberapa kalimat sehingga menjadi suatu kesimpulan apa misi yang ingin dicapai, panjang perjalanannya. Nah, di sini saya secara simpel akan mengarahkan Bapak Ibu. Kita mulai dari kalimat rumpang. Kalimat rumpang. Jadi untuk membentuk visi misi itu terngiang sudah ada ibaratnya kata pemantik yang harus kita cerminkan di dalam pikiran kita. Apa?
Dari kalimat tumpang ini Bapak Ibu ya, ada 6 pertanyaan yang nanti akan muncul dan nanti akan timbul secara otomatis di dalam pemikiran Bapak Ibu. Kalimat tumpang atau pemancing ini silahkan Bapak Ibu kita mulai diskusi ya. Siap berdiskusi Bapak Ibu ya? Siap. Kita explore saja. Apa sih? Ini ibaratnya kita coba membuat visi kita. Bapak Ibu kan sudah lihat ya visi misi kita kemarin sudah jadi. Nanti kita sesuaikan. Kita belajar perlukah perubahan atau kita lanjutkan atau sudah terdapat semua kalimat rumpak ini sudah ada dalam visi kita. Ayo kita sama-sama cross check kembali. Nah, yang pertama saat kita membuat visi itu muncul pertanyaan yang pertama ini. Apa itu? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Adakah di pikiran Ibu nanti kalau sekolah saya ini pengennya nanti anak-anak saya itu entah dari masuk sekolah, proses ya, sampai outputnya gimana? Itu sudah termimpi. Apa yang dimimpi Bapak Ibu? Kira-kira nanti anak-anak saya maunya seperti ini, jadi anak begini. Kira-kira Bapak Ibu sudah bisa memikirkan ini untuk kalimat rumpak pertama teman? Cita-cita yang diimpikan, cita-cita ya Bapak Ibu. Artinya seandainya ada kalimat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya? Sudah terniangkah di pikiran Bapak Ibu? Sudah. Nah, ini dah langkah awal untuk membuat visi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ada kertas yang saya bagi tadi, kita diskusi sama-sama. Monggo Bapak Ibu menuliskan, tidak terlalu banyak ya, mungkin simple saja. Kalimat ini atau impian ini adalah yang memihak kepada murid kita. Mau diapakan? Ayo, silakan Bapak Ibu ditulis. Ya, sudah? Sudah. Oke, sudah? Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Berakhlak. Ada lagi Pak? Berakhlak. Mungkin, ya silakan Pak Jis. Memimpikan jadi murid yang baik, berakhlak mulia, Berakhlak mulia, berbudi pekerti, budi pekerti, mencintai dunia pendidikan, mencintai. disiplin dalam belajar. Ada berapa kategori ya? Banyak sekali tadi ya. Tapi ada kesamaan pertama tadi. Apa tuh tadi Pak? Berakhlak. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Nah ini mungkin tadi dari bagian itu tadi. Ada lagi yang lain? Silakan. Mandiri, Ayo silakan. mandiri, kreatif, Mandiri, Pintar. kreatif. Ya, mandiri kreatif. Ya. Mandiri kreatif. Berakhlak mulia. Mandiri kreatif. Sudah tertuang ya di dalam pemikiran kita. Silakan Bapak Ibu guru yang sudah menulis monggo ditempelkan di kertas sana hasil tulisan impiannya, nanti muridnya mau lengket aja ke bawah. Mandiri ya. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat rumpan yang kedua. Siapkan untuk kertas kuning Bapak Ibu. Nanti ditempel di belakang. Silakan Ibu dan Bapak berpikir bahwa kita percaya murid kita adalah murid kita itu adalah murid yang bagaimana? Satu kata saja, jangan banyak-banyak. Murid kita itu yang bagaimana? Oh ya, inovatif, udah cukup. Murid yang hebat, udah cukup. Murid yang bagaimana? Lekatkan dalam pikiran Ibu, Bapak. Tidak usah terlalu banyak, satu kata saja. Kita percaya bahwa murid yang bagaimana? Silakan Pak Aziz. Potensi yang luar biasa. Memiliki potensi yang luar biasa. Percaya kalau murid kita itu punya potensi. Ya, silakan Pak Aziz. Murid yang penurut dan berhasil dalam mencapai pendidikan. Oh, berarti percaya murid kita itu penurut semua ya? Ya. Penurut. Silakan Bu. Percaya diri. Percaya diri. Kemudian Bu Lili, silakan. Ya, Bu Elis tadi untuk apa Bu Elis tadi? Memiliki potensi. Memiliki potensi. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah istimewa dan hebat. Berarti ada kepercayaan. Kalimat
murid yang percaya kepada kemampuan dirinya sendiri, bahwa dia punya potensi luar biasa. Berarti silakan Bapak Ibu yang sudah menulis untuk ke belakang menempel ketiga itu bagaimana? Kami Pak ulangi kamera. Kita, Bapak Ibu guru percaya. Apa yang Bapak Ibu percaya? Pertama adalah Murid kita itu adalah murid istimewa. Boleh. Murid yang memiliki potensi. Ya, berarti murid SD 023 itu murid yang dapat mempunyai kemampuan ya. Secara garis besar saya baca memang pemikiran Bapak Ibu hampir sama semua ya. Berarti saya simpulkan bahwa memang potensi dan percaya diri itu keinginan kita bersama untuk mengganti anak-anak kita. Kita lanjut untuk kalimat rumpang yang ketiga, dilengkapi dengan warna hijau, biru. Ya. Di sekolah, ya kita itu mengutamakan apa? Kedisiplinan. Nah, kedisiplinan. Silakan. Apa berikan? Kepentingan bersama. Pak Banjar. Mengutamakan pendidikan berkarakter. Mengutamakan pendidikan berkarakter. Ya, luar biasa. Bapak Ibu guru, untuk yang ketiga ini bisa kita simpulkan dari beberapa pendapat Bapak Ibu. Yang pertama adalah di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter. Kemudian apa lagi tadi? Kedisiplinan. Disiplin adalah bagian dari karakter. Kemudian jujur berarti adalah karakter juga. Berarti kita dapat simpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter. Bentuknya karakter bagaimana? Tadi seperti yang Ibu inginkan, ada yang jujur, ada yang disiplin, bertanggung jawab, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, silahkan ditempelkan untuk kalimat rumpang yang sudah Ibu ekspresikan dalam tulisan. Yang ketiga, di sekolah ya kita mengutamakan apa? Jadi pembentukan karakter ya. Luar biasa ya Bapak Ibu, cepat mikirnya. Artinya prosesnya ini sebenarnya semua itu sudah ada di akal pikir kita, di keinginan kita, cuma tinggal menuliskan saja karena belum terbiasa. Kalau sudah sebegini prosesnya nanti akan muncul, oh ternyata membuat visi itu gampang, diawali dari pemikiran kita, kemudian kita coba samakan, ingin punya karakter di murid-murid kita. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Nah, coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, terima kasih masuk tepuk angin. Tepuk angin. Baik, kita lanjutkan untuk kalimat rumpang yang keempat. Mana ya? Kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul. Nah, ini pertanyaan kalimat rumpang ini membuat kita agak penasaran ini. Kita ini ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ini? Apa ya? Sekolah itu punya ini sudah. Pasti anak itu sadar. Kenapa? Karena sudah ada ininya. Nah, ini silakan Bapak Ibu berpikir. Jadi murid di sekolah kita tuh sadar betul bahwa
bahwa apa? Silakan Ibu melengkapi kalimatnya ini sebagai wujud bentuk visi yang nanti akan kita capai dengan kesepakatan bersama. Murid di sekolah kita di SD 03 sadar betul bahwa apa itu nih? Apa itu? Silakan Bapak Ibu berpikir apakah bentuknya bagaimana? Apakah itu peraturan atau apa? Silakan. Jadi anak-anak itu kalau melakukan kesalahan sudah sadar. Oh, sekolahku tuh begini, harusnya begini. Kenapa? Ada di visi misinya, ada di misinya. Jadi saya harus begini. Jadi kalau ada sesuatu yang saya begini, saya harus A. Kalau ada sesuatu yang begini, saya harus ikut B sesuai dengan. Nah, seperti itu Bapak. Nah, silakan. Silakan Bapak Ibu ditulis dalam satu kata, ya, dari murid. Murid kita tuh paham. Iya. Iya. Kita contohkan ya, mungkin apa Bang? Nah, berarti ada kata yang mengikat. Anak-anak itu ini maksudnya anak-anak ini kita arahkan kepada siswa kita. Kalau ada sesuatu itu, oh ternyata di sekolahku tuh begini, makanya aku harus begini. Kalau tertib. Boleh, silakan dituangkan saja, nanti kita rangkum. Intinya kalimat rumpak ini akan mengarah kepada pembentukan daripada tujuan sekolah. Jadi murid itu di sekolah kalau aku begini, aku akan begini. Kalau ada begini, aku harus begini. Nah, itulah bahasa-bahasa yang sebenarnya mengarah kepada kalimat rumpak nomor 4. Jadi ini diarahkan kepada siswa. Secara sadar siswa itu begini. Kalau aku melakukan ini, aku akan begini. Kalau aku begini, aku akan begini. Nah, seperti itu. Dia sadar. Kenapa? Karena memang ada struktur yang memang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi secara langsung dia akan sadar. Oh, aku harus begini. Kalau aku begini, aku jadi begini. Kalau aku begini, aku akan begini. Nah, seperti itu gambarannya. Bekerja sama. Ayo, silakan. Sadar betul. Silakan Bu. Bekerja sama mungkin kalau kita kembangkan ya Bu ya. Gimana Bu? Kalau dikembangkan dalam kegiatan kebersihan, bisa? Belum bisa. Belum terarah. Silakan. Maksudnya kayak gini, murid ini memiliki cara pandang sekolah ini apa sih? Bagi murid. Kalau misalnya menuntut ilmu itu penting, Arahnya ke tata tertib dari sipil tata ya Bu. tertib. Kalau misalnya berkaitan dengan bahwa tata tertib itu penting, Tapi tidak berhubungan karena murid itu murid di sekolah kita ini menyadari betul bahwa sekolah ini seperti apa bagi mereka gitu. Iya. Tempat menurut contohnya kayak gini, kalau saya berpikir kalau saya bisa, karena saya membuat sekolah itu enjoy, jadi saya murid di sekolah ini sadar betul bahwa sekolah ini adalah rumah kedua mereka, rumah kedua yang menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka betah belajar, melakukan disiplin dengan baik seperti itu. Misalnya contoh seperti itu, atau seperti ini. Murid di sekolah ini sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Iya. Berarti ada kesungguhan untuk belajar, ada kesungguhan. Iya. Contohnya, Contoh. tapi yang lainnya kan banyak. Iya, mungkin salah satu aku akan rindu kalau aku tidak belajar di hari ini, tidak sekolah hari ini. Ada kerinduan. Jadi tidak bertemu guru dan teman-temanku, ada kerinduan ya Bunda. Jadi dia tuh ada motivasi kalau nggak sekolah. Aduh, aku kangen dengan guruku baik, guruku ramah, guruku penyayang, sering ngasih aku uang jajan. Nah, itu merupakan panggilan jiwa murid, Dok. Kenapa dia senang bersekolah dia di sini? Sadar. Memang tujuannya dia belajar, tapi ada kelebihan plus-plusnya tadi. Guruku adalah sahabatku. sekolah sangat menyenangkan. Silakan ditulis dalam satu kalimat. Menyenangkan. Iya. Intinya kan mereka senang. Intinya. Rasanya ingin cepat pagi Iya. sekolah. Apakah karena gurunya yang disukai? Lucu, ramah, menarik, Nyaman. metodenya nyaman, terus belajar lengkap, Biar lama difasilitasi, bahkan ya. malas pulang. Terus
tidak menyangka teman-teman saya itu antusias sekali berpendapat dan mereka merasa nyaman dalam kegiatan. Kemudian mereka merasa Bun, terbuka wawasannya, dibimbing juga oleh Bunda, dibantu untuk mengarahkan, dan saya juga bisa melakukan diskusi ini. Alhamdulillah apa yang saya persiapkan itu berjalan dengan baik, Bunda ya. Alhamdulillah, itu yang luar biasa. Bisa saya support untuk diri saya ini. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi pendampingan hari ini menurut Ibu sudah baik. Iya Bun, alhamdulillah. Bukan sangat baik Bunda. Saya merasa bisa berbagi berkat bimbingan Bunda dalam kegiatan diskusi ini. Oke, siap. Adakah hal-hal, karena sudah Ibu mengatakan hal-hal yang baik tentang pendampingan hari ini, apa kira-kira yang menurut Ibu yang perlu diperbaiki di pendampingan hari ini untuk pendampingan berikutnya? Mungkin dalam kasus berbeda ya Bunda, kita tidak tahu, tapi yang jelas untuk pendampingan Bunda dari awal sampai proses ini saya merasa itu sudah luar biasa Bunda. Dari sport, pengingatan, terus menanyakan, semua langkah-langkah itu sudah Bunda selalu berikan ke kami. Tinggal saya saja Bunda artinya berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah Bunda sampaikan itu bisa saya penuhi. Nah itu jadi pendampingan ini kembali hanya kepada saya. Kalau Bunda sudah luar biasa membimbing saya kan, tinggal saya aja lah. Berarti harapannya ke depan akan terus begitu Bunda. Iya, alhamdulillah. Jadi intinya saya saja, kalau Bunda sudah luar biasa membimbing saya aja Bunda mungkin terkendala dengan waktu dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak, luar biasa Ibu ya. Saya senang sekali mendampingi Ibu yang CGP saya yang unik, karena CGP sekaligus kepala sekolah, dan di Kukar ini Bunda hanya baru Ibu yang jadi kepala sekolah sekaligus CGP. Jadi luar biasa, apresiasi untuk Ibu ya. Saya lihat juga di LMS Ibu lancar menyelesaikan tugas-tugas, walaupun tugas-tugas sebagai kepala sekolah luar biasa banyak ya dan bertumpuk, tapi Ibu masih fokus dan juga terus untuk cepat untuk melaksanakan kegiatan. Dan hari ini luar biasa mengajak teman-teman untuk hadir bersama-sama merancang visi ya Bu ya. Iya Bunda. Jadi luar biasa Bu, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bunda. Semoga kedepannya makin lancar Bunda ya. Terima kasih banyak Ya, Bunda. Pembinaan sampai sejauh ini saya luar biasa, sangat bahagia dan bangga. Saya bersyukur bisa ketemu Bunda. Artinya selalu mengingatkan kami, mengingat kami. Sehingga sampai sejauh ini saya merasa masih agak ringan Bunda. Walaupun tugas banyak, ternyata tugas ini bisa saya selesaikan karena ini kerjasama, motivasi terutama dari CGP yang luar biasa, dari pengajar praktis saya ini kepada kami yang CGP Bunda. Itu memang memang sewajarnya lah kami mengingatkan, karena memang itu tugas kami. Mengingatkannya itu Bunda dengan bahasa keibuan, kesederhanaan, jadi tidak jadi beban. Justru kalau kita lambat nih berarti lancar gitu. Kalau diingatkan tuh alhamdulillah belum sudah diingatkan. Jadi kayaknya tugas kami itu insya Allah terselamatkan dengan perhatian yang luar biasa ini Bunda. Ya, terima kasih Bu ya. Kemudian saya ini mengingatkan Bunda, jangan lupa nanti tadi yang umpan balik yang diberikan ke teman-teman anak-anak tadi dengan ke guru, itu nanti Ibu upload di LMS Ibu ya. Kemudian juga ini tugas-tugas yang lainnya. Tugas-tugas yang sudah selama ini sudah lancar. Semoga kedepannya makin lancar gitu Bunda ya. Kemudian nanti untuk sebagai kepala sekolah, intinya nanti memotivasi teman-teman untuk terus mengadakan proses pembelajaran yang memang berpihak ke murid ya. Pokoknya intinya untuk murid dan untuk murid ya Bunda ya. Terus untuk murid. Kemudian Ibu, saya lihat juga masalah kemarin di pembelajaran daring, memang kondisi jaringan Bunda ya sering-sering itu kendala Ibu di jaringan. Saya kemarin itu terganggu, tapi begitu upaya Ibu untuk terus berkomunikasi di dalam room, walaupun
tidak bisa bersuara, Iya. tapi lewat chat room. Saya Jadi sampai akhirnya lancar. ya alhamdulillah sampai mau Iya. nangis saya bunda. Laptop Iya. itu laptop saya yang bisa saya pakai Iya. itu bunda dibawa anak. Iya. Jadi laptop anak itu udah bisa nyala, Iya. bisa connect. Yang dua itu baru satu dari Sprint, yang satunya itu memang sekarat. Jadi Iya. hitam kamera itu saya tak lihat orang bunda. Jadi saya cuma bisa baca di chat. Iya. Ya Allah bunda, tapi pakai HP jadi laptop dua, Iya. HP satu. Tapi luar biasa Bu, karena saya memantau di sana, Ibu tidak bisa bersuara, tapi ada kalimat Ibu yang mewakili pemikiran Ibu dan gagasan Ibu Ya. untuk dituliskan di chat Ya, room. itu Jadi itu juga. salah satu upaya yang maksimal yang kami dari pengajar praktik lihat. Jadi artinya tidak putus asa, tidak bisa Ya. terlihat, tidak bisa komunikasi karena mikrofon di laptopnya kurang stabil. Akhirnya tapi ibu tidak putus asa, tapi tetap terus untuk berkomunikasi lewat chat room. Iya. Dan itu kami apresiasi luar biasa, semangat. Kalau mungkin orang lain pun langsung stop, tidak mau, sudah selesai, saya tidak bisa karena bukan keinginannya sendiri, tapi ibu masih mencari jalan. Iya, Dan itu betul. saya apresiasi luar biasa. Bu. Alhamdulillah. Semoga sukses untuk selanjutnya Bunda. Dan mudah-mudahan kedepannya lancar. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Bunda. Mungkin sampai di sini pendampingan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan Loka Karya 2. Mudah-mudahan sehat selalu Amin, amin. Bunda ya. Terima kasih Bunda.